Lokasi penelitian, penetapan rencana ditentukan secara matang atau berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian kami dilakukan di salah satu daerah rawan banjir di Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Adapun alasan memilih lokasi tersebut, yakni lokasi yang mudah dijangkau oleh kami dan adanya keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga yang dimiliki oleh kami. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk memilih rumah warga yang terkena musibah banjir yang berlokasi di Benowo sebagai objek penelitian. Menurut kami, kebencanaan adalah fenomena yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan perekonomian. Bencana alam dapat berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, hingga kebakaran hutan. Berbagai faktor seperti perubahan iklim, urbanisasi yang tidak terencana, degradasi lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam yang tidak optimal semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksiapan masyarakat dan kelemahan sistem mitigasi bencana yang sering kali berujung pada kerugian besar baik dari segi material maupun korban jiwa. Salah satu contoh penting adalah fenomena kebencanaan alam banjir yang disebabkan hujan ekstrim di wilayah Benowo, Surabaya. Daerah ini menghadapi risiko lingkungan yang signifikan akibat aktivitas manusia dan perubahan alam. Dalam khusus banjir besar mengakibatkan struktur bangunan rumah warga mengalami kerusakan seperti dinding, atap, lantai, bahkan fondasi. Selain merusak bangunan rumah dan mengakibatkan kerugian, banjir juga berefek besar pada kesehatan seperti demam berdarah, diare, infeksi saluran pernafasan, dan penyakit lainnya. Dengan memahami kompleksitas bencanaan alam dan risiko lokal seperti yang terjadi bencana banjir di daerah Benowo, langkah-langkah mitigasi yang terintegrasi menjadi kunci untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak kerugian yang timbul. Hal ini juga mencerminkan pentingnya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa penyebab utama dari kebencanaan alam yang terjadi? Yang kedua, bagaimana dampak kebencanaan alam terhadap masyarakat dan lingkungan? Yang ketiga, apa upaya mitigasi yang telah dilakukan dan seberapa efektifkah itu? Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu 1. Menganalisis penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bencanaan. 2. Menilai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kebencanaan alam. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas upaya mitigasi dan penanggulangan kebencanaan yang telah diterapkan. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang berguna untuk pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan terkait mitigasi bencana. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesigapan menghadapi bencana. Yang ketiga, menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi dalam studi lebih lanjut mengenai kebencanaan alam. Yang keempat, membantu organisasi non-pemerintah dan komunitas dalam merancang program tanggap bencana yang lebih efektif. Baik, dalam pengumpulan data penelitian kami melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang sering terkena musibah banjir di musim hujan. Selain itu, kami juga melakukan observasi ke lapangan dan infrastruktur yang terkena dampak banjir dan menanggapi terkait bencana banjir yang terjadi di kawasan pertambakan. Kami melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi untuk menganalisis penyebab dan dampak apa saja yang ditimbulkan pada saat terjadi banjir di daerah pertambakan. Kami melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola dalam pengalaman pertambakan dan data kuantitatif seperti volume air, hasil panen, dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif. Nah, kami juga memberikan beberapa pertanyaan kepada narasumber kami. Yang pertama, kami memberikan pertanyaan seperti, apakah sebelumnya pernah tertimpa banjir sampai masuk rumah? Nah, selanjutnya, kerugian apa saja yang dirasakan pada saat banjir? Penyebab utama banjir menurut narasumber sendiri. Dan pada saat banjir, barang apa saja yang perlu diselamatkan terlebih dahulu? Yang kelima,
apakah ada bantuan dari pemerintah saat banjir? Yang keenam, apakah mengalami gangguan kesehatan pada saat banjir? Yang ketujuh, bagaimana cara menanggulangi banjir menurut narasumber sendiri? Yang kedelapan, seberapa sering rumah Anda mengalami banjir? Yang kesembilan, narasumber pernah tidak mengalami banjir yang meluap. Terus selanjutnya yang 10, menurut narasumber, kalau misalkan saat banjir sebaiknya mengungsi kemana? Dan yang 11, untuk kondisi saat ini menurut tanggapan narasumber sendiri, apa efek negatif dan positifnya terhadap cuaca hujan yang sering terus-menerus dan mengakibatkan banjir. Nah, terus apa saja yang dilakukan narasumber sendiri untuk membantu sesama yang terkena musibah banjir? Selanjutnya, bagaimana keluarga Anda untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru? Misalkan saat mengalami banjir, bagaimana Anda beradaptasi dengan lingkungan seperti itu? Itu menurut tanggapan narasumber sendiri. Yang ke-14, apa pesan untuk orang-orang yang mengalami kebanjiran? Contohnya seperti misalkan jangan membuang sampah sembarangan karena itu mengakibatkan banjir. Dan yang ke-15, apa yang pertama kali Anda rasakan ketika menghadapi musim hujan saat itu? Yang ke-16, menurut narasumber sendiri, apa sisi negatif dan positif pada saat musim hujan? Yang ke-17, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi banjir di musim hujan? Nah, itu ada beberapa pertanyaan yang kami berikan kepada narasumber sendiri. Dari hasil penelitian kami mewawancarai 3 narasumber, dan narasumber yang pertama adalah menyatakan bahwa hujan deras dapat menyebabkan banjir yang merugikan warga setempat atau warga kampung itu sendiri, terutama bagi kesehatan dan pertambangan yang ada di kampung. Untuk mencegahnya, warga rutin memeriksa saluran air atau got yang ada di lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Dari narasumber yang kedua mengungkapkan bahwa meskipun banjir pernah terjadi, dampaknya tidak terlalu besar, tetapi ia dan keluarga mencari tempat yang aman saat banjir dan membantu sesama atau tetangga-tetangga yang lain untuk mencari tempat yang aman dengan mereka semua. Ia juga menekankan bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah penyakit seperti kayak demam berdarah atau sebagainya, dan mengikuti program kayak membuang sampah pada tempatnya dari pemerintah itu sendiri. Narasumber yang ketiga menjadi korban alias rumahnya yang menjadi kebanjiran yang diakibatkan oleh hujan deras, dan mungkin itu berakibat karena juga selokan yang tersumbat karena sampah-sampah yang menyebabkan rumahnya itu menjadi kayak plafonnya yang jatuh atau yang pecah, terus kendaraan pribadinya itu ada yang rusak, elektronik yang lain. Mungkin dari beliau sendiri sudah menyelamatkan atau sudah mengamankan barang-barang pribadi itu sendiri, tapi hasilnya tetap nihil, kata mereka. Banjir sendiri juga mengakibatkan seperti yang berdampak pada kesehatan keluarga seperti kayak demam berdarah atau yang lainnya. Bahkan warga juga menghimbau pada masyarakat yang ada di kampung itu sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan yang ada di kampung atau di rumahnya mereka sendiri, dan untuk memperlebar saluran air untuk mencegah banjir. Saran dari kelompok kami sendiri untuk menanggulangi banjir di kawasan Kandangan Menowo perlu ditingkatkan seperti kayak infrastrukturnya yang harus ditanggulangi atau dipasang tanggul gitu, serta edukasi masyarakat tentang mitigasi bencana alam. Kerjasama antar pemerintah, komunitas, serta lembaga kemasyarakatan yang lainnya harus ditingkatkan lagi. Pengelolaan lingkungan berkelanjutan seperti kayak rehabilitasi lahan kritis itu perlu ditingkatkan karena itu termasuk penting. Oke. Sekian dari
Kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.